Mobil mewah keluarga Wiranegara perlahan masuk ke halaman istana modern yang luas. Gerbang besi raksasa terbuka, dan para penjaga berseragam hitam berdiri tegak memberi hormat. Jalan setapak menuju rumah utama dihiasi lampu taman yang berderet rapi, memantulkan cahaya di permukaan kolam-kolam indah yang tersebar di setiap sudut. Arka menoleh keluar jendela, matanya yang tajam menatap bangunan megah itu. Rumah megah nan megah bak istana, dengan halaman yang luas dan detail arsitektur yang syarat akan kekuatan. Ada seberkas senyum tipis di bibirnya, samar namun penuh arti, seolah ia sedang menilai tempat itu, bukan sekadar mengaguminya. Semoga kau betah tinggal di sini, Arka, ucap Tuan Wiranegara pelan, seakan menimbang sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami. Arka menoleh sekilas, memberikan senyum ringan, bukan senyum anak kecil biasa, melainkan senyum yang dalam, penuh misteri, seolah menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun bisa menebak. Begitu mobil berhenti, seorang bodyguard tinggi besar bergegas membuka pintu. Namun saat matanya bertemu dengan tatapan Arka, tubuhnya langsung kaku. Mata pria itu melebar, nafasnya tercekat. Seolah dalam sesaat, ia melihat bayangan dari masa lalunya. Arka hanya mengedipkan mata, isyarat sederhana namun syarat makna. Dan benar saja, bodyguard itu adalah mantan murid dari keluarga Dirgantara di negeri timur. Dulu ia pernah mengabdi di dalam Kesatuan Singa Timur, pasukan elit yang dilatih langsung oleh Tuan Besar Dirgantara. Tatapan bocah itu, tak mungkin ia salah mengenali. Hanya keturunan Dirgantara yang memiliki sorot mata seperti itu. Namun Arka tidak ingin menarik perhatian. Ia berjalan tenang masuk ke dalam rumah besar itu, ditemani Tuan Wiranegara dan Nayara. Di ruang utama rumah, seorang wanita cantik dengan gaun anggun turun menyambut. Senyumnya manis, namun nada suaranya segera berubah saat melihat bocah asing yang ikut bersama suami dan anaknya. "Oh, Papa sudah pulang," ucapnya. Dialah Cynthia Wiranegara, istri muda Tuan Wiranegara. Matanya lalu menatap tajam ke arah Arka, penuh sinis. "Siapa anak kampungan itu, Pak?" tanyanya ketus. Tuan Wiranegara menarik napas berat, mencoba menjawab dengan tenang. "Kasihan, Bu, dia aku temukan di derasnya badai hujan. Bocah itu terlantar, jadi ku bawa pulang." Namun sebelum kalimat itu selesai, Arka sudah bisa merasakan, Cynthia sama sekali tidak menyukai dirinya. Energi tatapan wanita itu penuh dengan penolakan. "Ngapain Papa bawa-bawa anak kampungan segala? Biarkan saja dia terlantar. Anak gak jelas," ucap Cynthia ketus. Nayara, yang sejak tadi diam, merasa dadanya panas mendengar ibunya bicara begitu. Ia langsung berlari ke kamarnya tanpa sepatah kata. Ia tahu, berdebat dengan ibunya tak akan ada gunanya. Bagaimanapun, Nayara memang selalu lebih dekat dengan ayahnya, bukan ibunya. Cynthia lalu melangkah mendekati Arka, dengan tatapan merendahkan. Tubuhnya berputar mengelilingi Arka, seakan sedang menilai seorang budak baru. "Hei, bocah," suaranya tajam. "Kau pikir bisa ikut tinggal di rumah ini? Kau hanya ingin numpang makan, iya?" Arka tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang, meski sinisnya Cynthia seperti cambuk. Cynthia menyeringai, suaranya semakin keras. "Baik, kalau kau tinggal di sini, ingat, semua tidak gratis. Kau harus melayani kami. Setiap hari kau bersihkan toilet, cuci piring, cuci baju. Kau sanggup?" Ia berhenti tepat di depan wajah Arka, suaranya semakin menusuk. "Dan ingat, kau tidur di gudang belakang. Setelah petang kau boleh istirahat, tapi jangan pernah mengganggu kami." Tuan Wiranegara menghela napas, hendak membela Arka. Bibirnya terbuka, namun saat ia menatap wajah tenang bocah itu, ia mendapati sesuatu yang aneh. Arka tidak butuh dibela. "Baik, Nyonya," ucap Arka akhirnya. Suaranya datar, tegas, tanpa gentar sedikit pun. Seketika Cynthia terdiam, sedikit heran dengan keberanian bocah itu. Tak ada tangisan, tak ada wajah memelas, hanya keteguhan yang asing bagi anak seusia 5 tahun. Tuan Wiranegara mengurungkan niatnya membela. Ia tahu, bila Cynthia marah, itu bisa menghancurkan keharmonisan keluarga. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada alasan lebih dalam mengapa ia tak jadi bicara. Malam itu, Arka menempati tempat tidur Reyot di gudang belakang. Udara lembab, aroma kayu tua bercampur debu. Namun bukannya mengeluh, bocah itu tersenyum tipis. "Tenang, sunyi, tempat ini cocok untukku," batinnya. Di luar gudang,
Bulan separuh menggantung pucat. Angin malam berhembus, membawa bisikan samar yang hanya bisa ditangkap jiwa-jiwa terpilih. Dan di kegelapan, bayangan naga putih yang sama tadi sempat melintas di balik awan, menjaga dari kejauhan. Tak ada yang tahu, malam itu, di gudang tua belakang rumah Wiranegara, lahir awal legenda seorang dewa perang. Malam merambat sunyi. Di gudang belakang yang remang, Arka duduk bersila dengan tegap. Matanya terpejam, napasnya teratur, tubuh mungilnya menyatu dengan kegelapan. Jam sudah menunjuk dini hari, tapi Arka tidak mengenal lelah. Ia memiliki anugerah yang tak dimiliki manusia biasa, 1 jam meditasinya sebanding dengan tidur semalaman penuh. Suara jangkrik dan semilir angin malam menjadi musik pengiringnya. Dalam keheningan itu, cahaya putih samar kerap melingkupi tubuhnya, tak terlihat oleh mata manusia awam. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang mampu merasakan aura itu. Pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok, Arka sudah bangun. Dengan tenang ia mulai membersihkan toilet satu persatu. Rumah besar keluarga Wiranegara memiliki banyak toilet, tersebar di berbagai lantai. Tapi tak sekalipun Arka mengeluh. Tangannya cekatan, tubuhnya gesit, wajahnya tetap tenang seolah semua itu adalah latihan, bukan beban. Selepas matahari naik, ia membantu bibi dapur menyiapkan hidangan untuk keluarga. Nampan besar penuh makanan mahal diangkatnya dengan hati-hati, lalu disusun di meja makan keluarga besar. Namun saat tiba waktunya makan, Arka hanya duduk di sudut. Ia menunggu dengan sabar, menatap tanpa iri. Porsinya adalah sisa-sisa makanan keluarga itu. Namun ia makan dengan hikmat, seakan setiap remah adalah berkah. Tidak ada sedikit pun keluhan, justru dalam hatinya ia merasa cukup, bahkan bersyukur. Seusai makan, ia mencuci piring, lalu mencuci baju, hingga sore menjelang ia membersihkan toilet terakhir di lantai 5, lantai paling atas yang jarang dipijak. Hari demi hari, rutinitas itu berulang. Malam kembali turun, dan Arka kembali ke gudang belakang. Di sana ia bermeditasi, menutup mata, mengatur napas, menyatu dengan sunyi. Dalam ruang kesunyian itu, sering hadir sosok naga putih. Awalnya hanya bayangan samar, namun semakin lama semakin jelas. Naga itu melayang di lautan kabut cahaya, menatap Arka seolah menjaga sekaligus menuntun. 1 tahun berlalu. Bocah itu tidak lagi terlihat seperti anak kampungan bagi para pelayan rumah, meski Cynthia tetap membencinya. Bagi mereka, Arka adalah bocah aneh, pekerjaannya tak pernah tertinggal, tubuhnya tak pernah tampak lelah, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat orang segan. Suatu malam, ketika hujan baru saja reda, Tuan Wiranegara melangkah ke gudang belakang. Cynthia sedang menginap di rumah orang tuanya, sehingga ia merasa bebas untuk berbicara. Ia mendapati Arka sedang duduk bersila, tubuh mungilnya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Tuan Wiranegara terdiam sejenak, menatap bocah itu dengan rasa iba sekaligus kagum. Arka, suaranya lirih, penuh ragu. Bocah itu membuka mata, menoleh tenang. Tuan Wiranegara menarik kursi tua lalu duduk di dekatnya. Malam itu, ia membuka kisah hidupnya, sesuatu yang jarang ia ceritakan bahkan kepada anaknya sendiri. Aku lahir dari keluarga miskin, ucapnya pelan, matanya menerawang keluar gudang. Kami tak punya apa-apa selain ladang kecil. Aku harus bekerja sejak kecil, dan sejak itu aku berjanji, aku tak akan biarkan keluargaku hidup seperti aku dulu. Arka mendengarkan tanpa menyela. Semua kekayaan ini, lanjutnya lirih, bukan sepenuhnya milikku. Kekayaan keluarga Wiranegara berasal dari keluarga Cynthia. Aku hanya seorang lelaki biasa. Sebelum aku masuk ke keluarga ini, perusahaan mereka hampir hancur. Aku yang menyelamatkannya, dengan segala cara yang aku tahu. Karena itu, aku diperkenalkan kepada Cynthia, dan akhirnya menikah dengannya. Suara Tuan Wiranegara bergetar. Ada luka lama dalam setiap kalimatnya. Aku pikir, menikah dengan Cynthia akan membawa ketenangan. Tapi nyatanya tidak. Dia tidak pernah benar-benar menerimaku. Dan kini, aku melihat Nayara tumbuh jauh darinya, lebih dekat padaku. Kau tahu, Arka, kadang aku takut, keluarga ini bisa runtuh bukan karena uang, tapi karena hati yang retak. Arka menatap Tuan Wiranegara lama, dalam diam. Sorot matanya bukan sorot anak kecil. Ada kedewasaan, bahkan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan. Aku hanya ingin kau tahu, Tuan Wiranegara menunduk. Bahwa aku mengerti, meski mereka anggapmu sampah, aku tahu ada sesuatu dalam dirimu.
Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Arka tersenyum tipis, lalu menunduk. Terima kasih, Tuan. Bagi saya, tempat ini sudah cukup. Tuan Wiranegara menatap bocah itu, hatinya semakin berat. Ia merasa, suatu hari nanti, Arka akan menjadi seseorang yang jauh lebih besar daripada siapapun di rumah ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tenang berada di sisi bocah misterius itu.